Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Berlian dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, ROA, Leverage, Kondisi Keuangan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan. Latar belakang masalah, nilai perusahaan merupakan cerminan nilai harga pasar pada perusahaan di mana nilai meningkat berarti saham dapat menarik minat investor sehingga menyebabkan peningkatan jumlah permintaan saham, maka nilai perusahaan akan tinggi. Meningkatnya nilai perusahaan dikarenakan tingginya harga saham bisa menciptakan pasar mempunyai kepercayaan dalam kinerja perusahaan untuk prospek kedepannya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan yaitu Market to Book Value atau NBV. NBV mampu diartikan berdasarkan perbandingan antara harga saham dengan nilai buku per lembar saham. Tujuan utama perusahaan yakni melihat dari tingginya nilai NBV yang dapat menggambarkan tingkat kemampuan pemegang saham. Dalam mengukur nilai perusahaan dapat memakai rasio keuangan. Rasio tersebut digunakan untuk membandingkan antara akun-akun yang ada di laporan keuangan perusahaan. Rasio keuangan tidak hanya dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan pada periode tertentu, tetapi dapat mengukur periode ke depan. Nilai perusahaan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni ukuran perusahaan, ROA, leverage, dan kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama dari nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah sebuah persepsi dari seorang penanam modal terhadap tingkat keberhasilan suatu perusahaan dari awal berdirinya perusahaan sampai saat ini yang biasa dihubungkan pada harga saham. Yang kedua ada ukuran perusahaan atau size perusahaan merupakan gambaran dari total aset yang dipunyai perusahaan. Yang ketiga ada ROA. ROA merupakan ukuran profitabilitas yang mempunyai arti kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan laba berkaitan penjualan, total aset maupun modal. Yang keempat ada leverage. Leverage adalah rasio yang menghitung besarnya pembiayaan utang dalam pengeluaran pembelanjaan perusahaan. Yang kelima ada kondisi keuangan perusahaan atau loss. Loss adalah kondisi keuangan perusahaan dan laba tahunan perusahaan dapat dinyatakan dengan melihat besarnya kenaikan atau penurunan laba atau profit. Untuk kerangka pemikiran, hipotesis pertama, ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang kedua yaitu ROA terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga yaitu leverage terhadap nilai perusahaan. Yang hipotesis keempat, kondisi keuangan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan sampel pada perusahaan perbankan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia yang mengeluarkan laporan tahunan periode 2015 sampai 2020. Penelitian yang dilakukan dengan data sekunder menggunakan metode purpose sampling guna mempertahankan jumlah observasi yang sama selama tahun-tahun penelitian. Maka penelitian menggunakan kriteria tertentu. Kriteria yang pertama yaitu perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan tidak pernah delisting selama periode 2015 sampai 2020. Kriteria yang ketiga, perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan tahunan pada tahun 2015 sampai 2020. Kriteria yang keempat, mengeluarkan laporan keuangan yang diaudit pada tanggal 31 Desember. Kriteria yang kelima yaitu mempunyai data lengkap sesuai kebutuhan peneliti. Kriteria yang keenam, mengeluarkan laporan keuangan dalam bentuk rupiah. Untuk keterangannya yaitu yang pertama, semua perusahaan perbankan yang terdaftar pada BEI periode 2015 sampai 2020 terdapat 45 perusahaan. Untuk perusahaan perbankan baru listed pada tahun sampel ada 8, perusahaan tidak lengkap ada 3. Total perusahaan yang dijadikan sampel terdapat yaitu 34 perusahaan. Keseluruhan data yang digunakan 204. Untuk data ekstrimnya terdapat 11. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian berjumlah 193 perusahaan. Untuk hasil dan pembahasannya yaitu yang pertama uji deskriptif. Hasil pada gambar di atas memperlihatkan jumlah data N setiap yang valid 193. Dari 193 data sampel MBV diketahui nilai rata-rata 1,5165 dan nilai standar deviasi sebesar 1,10993. Maka nilai perusahaan mempunyai penyimpangan data relatif tidak baik. Kondisi keuangan perusahaan perbankan mempunyai laba akhir tahun positif sebanyak
dan laba akhir tahun negatif berjumlah 13% di antara min 0,1295 pada standar deviasi 0,33666. Ukuran perusahaan menunjukkan nilai rata-rata 17,6353 pada standar deviasi 1,90366. ROA menunjukkan nilai rata-rata 1,0128 pada standar deviasi 2,38051. Selanjutnya leverage menunjukkan nilai rata-rata 0,8116 pada standar deviasi 0,13095. Dengan begitu dapat diketahui bahwa ROA leverage mempunyai penyimpangan data relatif baik. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa plot dari residual standar regresi mendekati titik-titik secara diagonal. Model regresi dengan menggunakan tabel MBV dapat memenuhi asumsi normalitas. Gambar tersebut memperlihatkan data berdistribusi secara normal. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Tabel tersebut menunjukkan nilai Durbin-Watson sejumlah 2,154 diperoleh DU sejumlah 1,8178, maka nilai 1,8178 lebih kecil dari 2,154 lebih kecil dari 2,182. Hal ini tidak memuat autokorelasi. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Gambar tersebut memberikan hasil titik-titik menyebar tidak beraturan dan tidak membentuk pola apapun. Hal tersebut dikatakan tidak memiliki adanya gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya uji multikolenieritas. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan hasil perhitungan variansa inflantor faktor atau VIF variabel bebas pada ukuran perusahaan sebesar 1,126, ROA sebesar 2,285, leverage sebesar 1,259 dan kondisi keuangan perusahaan atau loss sebesar 1,854. Diartikan penelitian ini tidak memiliki gejala multikolinieritas. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Didapatkan MBV sama dengan 0,088 plus min 0,030 ukuran perusahaan plus 0,112 ROA plus 2,091 leverage plus 1,101 loss plus E. Untuk uji hipotesis atau uji T, tabel tersebut memperlihatkan nilai T hitung dan T tabel variabel ukuran perusahaan sebesar negatif 0,693 lebih kecil dari 1,973 dengan signifikan 0,489 lebih besar dari 0,05 tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Sedangkan ROA sebesar 2,293 lebih besar dari 1,973 dengan signifikan 0,023 lebih kecil dari 0,05 mempengaruhi nilai perusahaan. Yang ketiga ada leverage sebesar 3,165 lebih besar dari 1,973 dengan signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05 mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya ada kondisi keuangan perusahaan sebesar 3,530 lebih besar dari 1,973 dengan signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05 juga mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya pembahasan yang pertama, pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Pengujian pertama memberikan hasil koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar negatif 0,030 pada T hitung dan T tabel sebesar negatif 0,693 lebih kecil dari 1,973 dengan signifikan 0,489 lebih besar dari 0,05. Dapat diartikan semakin tinggi ukuran perusahaan dapat mempermudah dalam mendapatkan pendanaan dari internal maupun eksternal perusahaan serta belum tentu meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan mungkin sedikit tidak memperhatikan ukuran perusahaan, tetapi lebih mengutamakan pertumbuhan dan peningkatan laba.
Hal ini dapat disimpulkan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Hasil penelitian memiliki persamaan pada penelitian yang dilakukan Nuraina tahun 2012 yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sama halnya dengan Rudangga dan Rudiarta tahun 2016 mengemukakan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, pengaruh ROA terhadap nilai perusahaan. Variabel kedua memberikan koefisien regresi ROA sebesar 0,112 pada T hitung dan T tabel sebesar 2,293 lebih besar dari 1,973 dengan signifikan 0,023 lebih kecil dari 0,05. Dapat diartikan ROA mempengaruhi nilai perusahaan. Apabila ROA terjadi penambahan, maka nilai perusahaan juga akan mengalami penambahan. Ketika ROA terjadi penurunan, maka nilai perusahaan turun. Pada suatu perusahaan, apabila memiliki nilai profitabilitas atau keuntungan yang tinggi dan stabil setiap satu periodenya, maka dapat diminati oleh banyak investor. Hal ini mengakibatkan pengaruh dalam peningkatan permintaan saham perusahaan baik secara eksklusif maupun tidak secara eksklusif, dapat menjadikan peningkatan harga saham serta nilai perusahaan. Hal tersebut memiliki persamaan penelitian yang dilakukan Sufah dan Ridwan tahun 2016 menyatakan ROA memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Sama halnya dengan Faiza dan Suryono tahun 2020 menyatakan bahwa ROA memengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya ada pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga memperlihatkan hasil koefisien regresi leverage sebesar 2,091 pada T hitung dan T tabel sebesar 3,165 lebih besar dari 1,973 dengan nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05 dapat dinyatakan leverage mempengaruhi nilai perusahaan dikarenakan dalam perusahaan perbankan bisa mengelola hutang dengan baik. Hasil ini mempunyai persamaan yang dengan penelitian Nugroho WA tahun 2013 menyatakan leverage mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya ada pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keempat memperlihatkan koefisien regresi kondisi keuangan perusahaan sebesar 1,101 pada nilai T hitung dan T tabel sebesar 3,530 lebih besar dari 1,973 dengan nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan kondisi keuangan perusahaan memengaruhi nilai perusahaan. Bertambah besar pendapatan yang didapatkan perusahaan, maka dapat mencerminkan nilai perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan adalah suatu kondisi di mana perusahaan mendapatkan seberapa banyak keuntungan yang didapat perusahaan. Apabila perusahaan memiliki pendapatan yang lebih banyak dari tahun sebelumnya, maka perusahaan berhasil dalam mencapai tujuannya. Sebaliknya, jika perusahaan mendapat keuntungan lebih kecil dari tahun sebelumnya, dapat dikatakan perusahaan tidak berhasil mencapai tujuannya. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurmayati P. tahun 2020 menyatakan kondisi keuangan perusahaan yang diperoleh dari nilai laba kecil condong melaporkan kualitas akrual yang kecil. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, ukuran perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan dikarenakan bertambah tinggi ukuran perusahaan tidak bisa ditentukan nilai perusahaan mengikuti naik. Yang kedua, ROA mempengaruhi nilai perusahaan karena apabila ROA memiliki peningkatan maka nilai perusahaan juga akan memiliki peningkatan. Dan ketika ROA terjadi penurunan maka nilai perusahaan akan mengikuti turun. Yang ketiga, leverage memengaruhi nilai perusahaan dikarenakan pada perusahaan perbankan mampu mengelola hutang dengan baik. Yang keempat, kondisi keuangan perusahaan memengaruhi nilai perusahaan dikarenakan semakin banyak pendapatan yang diperoleh perusahaan maka dapat menggambarkan nilai perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.